Jangan khawatir, nanti aku akan menanggung semua biaya keluargamu di desa, sayang. Tugasku sebenarnya asisten rumah tangga, tapi malah dipaksa menikmati buah terlarang majikan, dan saat dia memperlihatkannya aku tak percaya. Hari pertama di rumah mewah. Sinta adalah gadis desa berusia 22 tahun. Tubuhnya kecil, kulitnya sawo matang karena sering terkena matahari sawah. Rambutnya hitam panjang, biasa diikat sederhana agar tidak mengganggu saat bekerja. Matanya besar dan polos, selalu menyimpan harapan meski hidupnya penuh kekurangan. Sejak kecil, dia sudah terbiasa membantu ibunya di rumah kecil mereka di pinggir desa. Ayahnya meninggal saat Sinta masih kecil, meninggalkan utang dan 3 adik yang harus dibesarkan. Karena itulah, begitu lulus SMA, Sinta memutuskan pergi ke kota besar mencari pekerjaan. Dia ingin mengirim uang pulang setiap bulan, supaya ibunya tidak lagi menjual hasil kebun yang sebenarnya sangat dibutuhkan sendiri. Kesempatan itu datang lewat Mak Comblang di kampungnya. Ada lowongan menjadi asisten rumah tangga di rumah seorang pengusaha kaya bernama Pak Budi. Katanya, Pak Budi tinggal sendirian di rumah besar. Istrinya sudah meninggal beberapa tahun lalu, dan dia butuh orang yang rajin mengurus rumah. Gajinya cukup besar untuk ukuran Sinta. Bahkan ada bonus jika pekerjaan dilakukan dengan baik. Sinta tidak pikir panjang. Dia mengemasi pakaian terbaiknya, hanya beberapa potong baju sederhana dan kain sarung, lalu naik bus malam menuju kota. Saat bus berhenti di terminal besar, Sinta merasa kecil sekali. Bangunan-bangunan tinggi menjulang, lampu-lampu terang di mana-mana, dan orang-orang berlalu lalang dengan langkah cepat. Dia memegang erat tas kainnya, takut tersesat. Untunglah, Pak Budi sudah mengirim sopir untuk menjemput. Mobil hitam mengkilap itu membuat Sinta takjub. Selama perjalanan ke rumah, dia hanya menatap jalanan lebar dan rumah-rumah besar yang berjejer rapi. Hatinya berdegup kencang. Ini adalah awal baru, katanya dalam hati. Dia harus berhasil. Rumah Pak Budi berada di kawasan elit, dikelilingi tembok tinggi dan pagar besi hitam yang kokoh. Gerbang otomatis terbuka saat mobil masuk. Di depan rumah, ada taman luas dengan rumput hijau terawat dan pohon-pohon besar yang rindang. Bangunan utamanya 2 lantai, cat putih bersih dengan jendela-jendela besar. Sinta menahan napas saat turun dari mobil. Dia belum pernah melihat rumah seindah ini. Sopir membantunya mengambil tas, lalu mengantarnya masuk lewat pintu samping khusus pembantu. Di dalam, rumah itu terasa sangat luas dan sepi. Lantai marmer dingin di bawah kakinya, langit-langit tinggi dengan lampu kristal yang berkilauan. Bau harum bunga segar tercium samar-samar. Sinta dibawa ke kamar kecil di belakang rumah, dekat dapur. Kamar itu sederhana tapi bersih. Ada tempat tidur single, lemari kecil, dan kamar mandi dalam. Jauh lebih baik daripada kamarnya di desa yang hanya beralas tikar. Sinta tersenyum kecil. Dia merasa beruntung. Pagi harinya, setelah mandi dan mengenakan baju kerja yang sudah disediakan, seragam biru muda dengan celemek putih, Sinta mulai tugasnya. Dia bangun lebih awal, menyapu seluruh lantai bawah, menyeka debu di meja-meja antik, dan membersihkan kaca-kaca besar. Rumah itu memang besar, tapi karena hanya ditinggali 1 orang, tidak terlalu kotor. Sinta bekerja dengan teliti. Dia ingin majikannya puas sejak hari pertama. Setelah membersihkan ruang tamu dan ruang keluarga, Sinta masuk ke dapur. Dapur itu modern, lengkap dengan kompor tanam, oven besar, dan kulkas 2 pintu. Dia membuka lemari bahan makanan, melihat stok beras, sayuran segar, daging, dan buah-buahan yang banyak. Sinta memutuskan memasak nasi goreng sederhana dengan telur dan sayuran untuk sarapan Pak Budi. Dia ingat pesan Mak Comblang, Pak Budi suka makanan hangat di pagi hari. Saat matahari mulai naik, Sinta mendengar langkah kaki dari lantai atas. Pak Budi turun mengenakan kemeja putih rapi dan celana bahan. Usianya sekitar 50 tahun, tubuhnya masih tegap meski rambutnya sudah mulai memutih di pelipis. Wajahnya tampan untuk ukuran pria seumur itu, dengan rahang tegas dan mata tajam. Dia tersenyum tipis saat melihat Sinta sudah sibuk di dapur. Sinta hanya menunduk hormat, tidak berani menatap lama. Sepanjang hari itu, Sinta terus bekerja. Dia mencuci piring, menyetrika baju-baju Pak Budi yang tertumpuk rapi di ruang laundry, menyiram tanaman di taman belakang,
dan mempersiapkan makan siang. Rumah itu sunyi, hanya terdengar suara sapu atau air mengalir. Kadang Sinta merasa seperti sendirian di istana besar. Dia rindu suara adik-adiknya yang ribut di rumah desa, rindu ibunya yang selalu memanggil saat makan malam. Tapi setiap kali rasa rindu datang, Sinta menguatkan hati. Ini demi mereka, katanya berulang-ulang. Sore menjelang, Sinta duduk sejenak di kamarnya. Dia mengeluarkan ponsel bututnya, mengetik pesan untuk ibunya. Bu, Sinta sudah sampai. Rumahnya besar sekali, majikannya baik. Besok Sinta kirim uangnya. Air matanya hampir jatuh saat membayangkan wajah ibunya yang sudah tua dan letih. Dia cepat mengusap mata, tidak mau lemah di hari pertama. Malam tiba lebih cepat dari yang dibayangkan. Setelah makan malam sederhana disajikan, Sinta membersihkan dapur terakhir kali. Lampu-lampu rumah mulai redup, hanya menyisakan cahaya lemari di ruang tengah. Sinta merasa lelah tapi puas. Tubuhnya capek, tapi hatinya tenang. Dia berencana mandi, lalu tidur lebih awal agar besok bisa bangun pagi lagi. Saat sedang merapikan celemeknya, Sinta mendengar suara langkah mendekat dari arah tangga. Pak Budi muncul di pintu dapur, masih mengenakan kemeja yang sama. Cahaya lampu membuat bayangannya tampak lebih tinggi. Sinta menunduk dalam-dalam, menunggu perintah apapun yang mungkin diberikan. Hatinya mulai berdegup lebih kencang tanpa alasan jelas. Malam pertama di rumah ini terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang menunggu di balik kesunyian besar itu. Bab 2, tugas yang mulai aneh. Hari kedua di rumah Pak Budi dimulai seperti biasa. Sinta bangun sebelum matahari terbit. Dia mandi cepat dengan air dingin, pakai seragam yang sama, lalu langsung ke dapur. Sarapan hari ini nasi putih, telur dadar, dan sayur tumis yang dia masak sendiri. Bau masakan membuat perutnya sendiri keroncongan, tapi dia tahan. Makanan utama untuk majikan dulu, baru dia makan sisa nanti. Setelah sarapan disajikan di meja makan besar, Sinta lanjut membersihkan lantai atas. Kamar Pak Budi ada di ujung koridor panjang. Pintunya tertutup rapat. Sinta ragu sebentar, tapi tugasnya termasuk membersihkan semua ruangan. Dia ketuk pelan, tidak ada jawaban. Akhirnya dia masuk perlahan. Kamar itu besar sekali. Tempat tidur king size dengan sprei putih bersih. Lemari kayu mahoni penuh baju rapi. Di meja samping tempat tidur ada foto seorang wanita cantik berambut panjang. Wajahnya mirip sekali dengan Sinta kalau dilihat sekilas. Sinta merasa aneh, tapi cepat mengalihkan pandangan. Dia mulai menyapu lantai, menyeka debu di meja, dan merapikan bantal yang sedikit berantakan. Saat sedang membersihkan kamar mandi dalam, Sinta mendengar pintu kamar terbuka. Pak Budi masuk dengan handuk melilit pinggang. Tubuhnya masih basah setelah mandi. Otot dadanya terlihat jelas meski usianya sudah tidak muda lagi. Sinta langsung menunduk dalam-dalam, wajahnya panas. Dia buru-buru keluar dari kamar mandi dalam itu, tapi Pak Budi sudah berdiri di depan pintu. Pagi itu berlalu dengan canggung. Sinta turun ke bawah, lanjut mencuci piring dan menyetrika baju. Pikirannya penuh dengan kejadian tadi. Dia merasa tidak nyaman, tapi mengingatkan diri bahwa ini rumah majikan. Dia harus profesional. Siang hari, setelah makan siang disajikan, Pak Budi memanggil Sinta ke ruang kerjanya di lantai bawah. Ruangan itu penuh buku dan komputer besar. Pak Budi duduk di kursi kulit hitam. Dia memandang Sinta lama, lalu menunjukkan beberapa baju pendek dan kaos ketat yang tergantung di kursi sebelah. Sinta diminta memakai salah satu baju itu saat membersihkan rumah mulai besok. Alasannya sederhana, rumah panas, baju seperti itu lebih nyaman. Sinta hanya mengangguk kecil, meski dalam hati dia tidak suka. Seragam biru mudanya sudah cukup pendek menurutnya, apalagi baju-baju itu. Tapi dia tidak berani menolak. Sore hari, tugas baru muncul. Pak Budi pulang dari kantor dengan punggung pegal. Dia berbaring di sofa ruang keluarga, lalu meminta Sinta memijat punggungnya. Sinta ragu, tapi akhirnya melakukannya. Tangan kecilnya menekan bahu dan punggung Pak Budi pelan-pelan. Kulit majikannya hangat di bawah telapak tangannya. Setiap kali dia tekan lebih dalam, Pak Budi mengeluarkan napas panjang yang terdengar puas. Pijatan itu berlangsung hampir 1 jam. Sinta merasa capek, tapi Pak Budi tampak senang.
Setelah selesai, dia memberikan bonus uang tunai langsung ke tangan Sinta. Uang itu cukup untuk kirim ke ibunya bulan ini. Sinta menerimanya dengan tangan gemetar. Rasa tidak nyaman bercampur rasa lega karena uang tambahan. Malam mulai turun. Sinta sudah selesai semua tugas harian. Dia duduk di kamar kecilnya, menghitung uang bonus itu. Senyum kecil muncul di bibirnya. Dengan ini, adiknya bisa beli buku sekolah baru. Tapi senyum itu cepat hilang saat dia ingat baju-baju pendek yang harus dipakai besok. Sebelum tidur, Sinta mandi lagi. Air dingin menyiram tubuhnya yang capek. Dia memandang cermin kecil di kamar mandi. Tubuhnya yang biasa-biasa saja di desa, di sini terasa berbeda. Pinggangnya ramping, dadanya cukup berisi untuk gadis seusianya. Sinta cepat mengalihkan pandangan. Dia tidak biasa memandang diri sendiri lama-lama. Malam itu, saat lampu rumah sudah redup semua, Sinta mendengar pintu kamarnya diketuk pelan. Dia bangun dari tempat tidur, membuka pintu sedikit. Pak Budi berdiri di luar dengan piyama sutra hitam. Wajahnya tenang, tapi matanya berbeda dari biasanya. Lebih dalam, lebih lama menatap. Pak Budi masuk tanpa menunggu izin. Dia duduk di pinggir tempat tidur Sinta. Ruangan kecil itu langsung terasa lebih sempit. Sinta berdiri di sudut, memegang erat baju tidurnya yang panjang. Hatinya berdegup kencang sekali. Pak Budi mulai menyentuh bahu Sinta pelan. Jari-jarinya turun ke lengan, lalu ke pinggang. Sinta membeku. Tubuhnya ingin lari, tapi kakinya seperti tertanam di lantai. Sentuhan itu lembut tapi tegas, tidak memberi ruang untuk mundur. Perlahan, Pak Budi menarik Sinta mendekat. Dia mencium leher Sinta pelan, lalu naik ke bibir. Ciuman pertama itu membuat kepala Sinta pusing. Rasanya aneh, campuran takut dan sesuatu yang hangat di perutnya. Tubuhnya bereaksi sendiri, meski pikirannya berteriak untuk menolak. Kejadian itu berlangsung singkat tapi terasa lama. Pak Budi tidak melakukan lebih dari ciuman dan pelukan erat malam itu. Setelah puas, dia bangun, merapikan piyama, lalu keluar dari kamar tanpa sepatah kata pun. Pintu ditutup pelan. Sinta terduduk di lantai kamarnya. Napasnya tersengal. Dia memegang bibirnya yang masih terasa panas. Air mata mengalir tanpa suara. Dia merasa kotor, tapi juga bingung karena ada bagian kecil di dalam dirinya yang tidak sepenuhnya membenci apa yang baru terjadi. Malam itu Sinta tidak bisa tidur nyenyak. Dia bolak-balik di tempat tidur kecilnya. Pikirannya penuh dengan wajah ibunya di desa, adik-adiknya yang menunggu kiriman uang, dan bonus tadi sore yang membuatnya bisa bertahan. Rasa bersalah menekan dadanya berat sekali. Pagi berikutnya, Sinta bangun dengan mata sembab. Dia pakai salah satu baju pendek yang disuruh Pak Budi. Baju itu ketat di tubuhnya, menonjolkan lekuk pinggul dan dadanya. Sinta merasa malu setiap kali lewat cermin, tapi dia tetap bekerja seperti biasa. Membersihkan rumah, memasak, mencuci. Pak Budi melihatnya dari kejauhan sepanjang hari. Tatapannya lebih lama, lebih sering. Sinta berusaha cuek, fokus pada sapu dan kain lap di tangannya. Tapi setiap kali mata mereka bertemu sekilas, perut Sinta bergetar lagi. Hari itu berakhir dengan bonus uang lagi di sore hari. Pak Budi menyelipkan uang ke saku celemek Sinta saat dia sedang menyapu teras belakang. Sentuhannya sengaja berlama-lama di pinggang. Sinta hanya diam, menerima uang itu dengan tangan dingin. Malam kedua, Sinta mengunci pintu kamarnya dari dalam. Dia duduk di tempat tidur, memeluk lutut. Tubuhnya capek, hatinya lebih capek lagi. Dia tahu tugasnya sebagai asisten rumah tangga mulai berubah jadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dia tidak mengerti sepenuhnya, tapi sudah terlanjur dimulai. Bab 3, Paksaan yang tak terelakkan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang sama. Sinta bangun pagi, memakai baju pendek yang semakin ketat di tubuhnya, lalu mulai membersihkan rumah dari ujung ke ujung. Pak Budi sering berada di rumah sekarang, tidak selalu pergi ke kantor seperti awalnya. Dia duduk di ruang kerja atau sofa ruang keluarga, mengawasi Sinta saat dia menyapu, mengepel, atau mengelap meja. Tatapannya tidak lagi disembunyikan. Mata itu menelusuri lekuk tubuh Sinta dari atas sampai bawah, membuat gadis itu merasa telanjang meski masih berpakaian. Pijatan punggung menjadi rutinitas sore. Setelah Pak Budi pulang,
dia langsung berbaring di sofa panjang. Sinta harus mendekat, naik ke sofa, dan duduk di atas pinggulnya agar bisa menekan punggung dengan lebih kuat. Awalnya hanya punggung atas, tapi lama-lama tangan Pak Budi mulai bergerak sendiri. Dia memegang paha Sinta yang terbuka karena baju pendek, meremas pelan, lalu naik lebih tinggi. Sinta mencoba menggeser tubuhnya, tapi setiap kali dia melakukannya, Pak Budi menekan pinggulnya lebih erat ke sofa. Malam mulai menjadi waktu yang paling ditakuti Sinta. Pintu kamarnya tidak lagi dikunci karena Pak Budi sudah punya kunci cadangan. Dia masuk kapan saja, biasanya setelah lampu utama rumah dimatikan. Tubuhnya yang besar mendekati tempat tidur kecil Sinta, lalu duduk di sampingnya. Sentuhan malam itu semakin berani. Dari ciuman leher, turun ke dada. Baju tidur Sinta yang panjang diganti dengan yang tipis dan pendek. Hadiah dari Pak Budi. Kain itu mudah disingkap, membuat segalanya lebih cepat terjadi. Sinta mencoba menolak di awal minggu itu. Dia mendorong tangan Pak Budi saat jari-jari itu menyentuh bagian dalam pahanya. Tubuhnya menegang, otot-ototnya kaku. Tapi Pak Budi tidak marah. Dia hanya berhenti sejenak, lalu mengeluarkan dompet dari saku piyama. Uang kertas baru diletakkan di meja kecil samping tempat tidur. Jumlahnya selalu lebih besar dari bonus sebelumnya. Sinta memandang uang itu lama. Pikirannya langsung melayang ke ibunya yang sakit-sakitan, ke adiknya yang butuh biaya sekolah, ke rumah kayu di desa yang bocor saat hujan. Tangannya perlahan turun, tidak lagi mendorong. Pak Budi tahu saat yang tepat. Dia mulai lagi, lebih lembut kali ini, sampai Sinta tidak melawan sama sekali. Tubuhnya tetap kaku, tapi tidak menolak. Air mata mengalir pelan di pipinya, tapi dia tidak membersihkannya. Malam itu berakhir dengan Pak Budi tidur di kamar kecil Sinta untuk pertama kalinya. Tubuh besarnya memenuhi tempat tidur sempit, memaksa Sinta meringkuk di sudut. Napas majikannya terasa hangat di tengkuknya sepanjang malam. Keesokan paginya, Sinta bangun dengan tubuh pegal semua. Ada bekas merah di leher dan dadanya, tersembunyi di balik baju kerja. Dia mandi lebih lama dari biasanya, menggosok kulitnya keras-keras dengan sabun sampai merah. Tapi rasa itu tidak hilang. Saat sarapan disajikan, Pak Budi sudah duduk di meja makan. Dia tersenyum kecil saat melihat Sinta berjalan pincang sedikit. Uang baru sudah ada di amplop di atas meja, ditujukan untuk keluarga Sinta. Hari itu, tugas rumah tangga terasa lebih berat. Sinta membersihkan kamar tidur utama Pak Budi dengan teliti. Sprei diganti baru, bantal dibersihkan, lantai disapu 2 kali. Di lemari besar, dia menemukan kotak kecil terkunci. Rasa ingin tahu muncul sebentar, tapi cepat hilang. Dia tidak mau tahu lebih banyak. Semakin tahu, semakin sulit keluar dari sini. Sore harinya, Pak Budi pulang lebih awal. Dia langsung memanggil Sinta ke kamar tidurnya yang besar. Pintu ditutup dari dalam, kunci diputar. Sinta berdiri di tengah ruangan, tangannya saling genggam erat. Pak Budi mendekat perlahan, melepas kemeja kerjanya satu persatu. Tubuhnya yang tegap terlihat jelas di bawah lampu kamar yang terang. Dia menarik Sinta ke tempat tidur besar, meletakkannya telentang. Kali ini tidak ada lagi penolakan fisik dari Sinta. Tubuhnya pasrah sepenuhnya. Pak Budi mulai dengan ciuman panjang di bibir, lalu turun ke leher, dada, perut. Baju pendek Sinta disingkap seluruhnya, celana dalam diturunkan pelan. Jari-jarinya menyentuh bagian paling pribadi Sinta, membuat tubuh gadis itu bereaksi tanpa izin. Pinggulnya naik sendiri, meski pikirannya berteriak tidak. Pak Budi tidak terburu-buru. Dia ingin Sinta merasakan semuanya. Tubuhnya menindih perlahan, masuk dengan hati-hati tapi tegas. Rasa sakit pertama membuat Sinta menggigit bibir bawahnya keras sampai berdarah sedikit. Tapi sakit itu lama-lama bercampur dengan rasa lain yang aneh, hangat, dan membuat napasnya tersengal. Pak Budi bergerak pelan dulu, lalu semakin cepat. Keringat menetes dari dahinya ke dada Sinta. Proses itu berlangsung lama. Sinta menutup mata rapat-rapat, tangannya mencengkeram sprei putih sampai kusut. Tubuhnya bergetar hebat saat puncak pertama datang, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pak Budi mengikuti tak lama kemudian, napasnya berat di telinga Sinta. Setelah selesai, Pak Budi berbaring di samping, tangannya masih memeluk pinggang Sinta erat. Tubuh gadis itu basah keringat,
rambutnya menempel di wajah. Dia tidak bergerak sama sekali, hanya menatap langit-langit kamar yang tinggi. Air mata mengalir lagi, kali ini tanpa suara. Rasa bersalah menyerang lebih kuat dari sebelumnya. Dia merasa sudah bukan gadis desa polos lagi. Pak Budi bangun lebih dulu. Dia mandi di kamar mandi dalam, lalu keluar dengan handuk. Amplop tebal diletakkan di meja samping tempat tidur. Isinya cukup untuk bayar utang keluarga Sinta yang lama. Dia meninggalkan Sinta sendirian di kamar besar itu. Sinta tetap berbaring lama. Tubuhnya terasa berat, seperti ada beban besar di dada. Akhirnya dia bangun, mandi dengan air panas sampai kulitnya memerah. Dia gosok bagian bawahnya berkali-kali, tapi rasa lengket itu tetap ada. Saat keluar dari kamar mandi, dia langsung ke kamar kecilnya, mengganti baju dengan yang paling tertutup yang masih ada. Malam itu, Pak Budi tidak datang ke kamar Sinta. Dia tidur di kamar utamanya sendiri. Sinta bisa tidur lebih nyenyak, tapi mimpi buruk datang. Dia bermimpi ibunya menangis di depan rumah kayu, adik-adiknya kelaparan. Bangun tengah malam, dia duduk di tempat tidur, memeluk lutut. Uang di amplop sudah dia simpan di tas. Besok dia akan kirim separuh ke desa. Hari berikutnya dimulai lagi dengan rutinitas yang sama. Sinta memakai baju pendek, membersihkan rumah, memasak, mencuci. Tapi sekarang ada perubahan kecil di dalam dirinya. Saat Pak Budi memandangnya lama, dia tidak lagi menunduk terus. Kadang mata mereka bertemu sebentar. Tubuh Sinta masih bereaksi setiap kali majikannya mendekat. Rasa takut bercampur dengan sesuatu yang mulai terbiasa. Pak Budi semakin sering menyentuh Sinta di siang hari. Saat dia sedang mencuci piring, tangan besar itu memeluk dari belakang. Saat menyapu teras, ciuman cepat di leher. Sinta tidak melawan lagi. Dia hanya diam, membiarkan. Uang bonus datang lebih rutin, jumlahnya selalu naik. Di akhir minggu itu, Pak Budi mengajak Sinta tidur di kamar utamanya setiap malam. Tempat tidur besar itu sekarang menjadi tempat mereka berdua. Tubuh Sinta mulai terbiasa dengan kehadiran Pak Budi di sampingnya. Pelukan malam tidak lagi terasa asing. Kadang tangan Sinta sendiri yang mencari tubuh majikannya saat dingin. Sinta tahu ini salah. Dia tahu tugasnya sebagai asisten rumah tangga sudah melenceng jauh. Tapi setiap kali ingin pergi, gambar keluarganya di desa muncul. Uang yang sudah dikirim membuat ibunya bisa berobat, adiknya bisa sekolah lagi. Rantai itu semakin kuat, mengikat Sinta lebih erat di rumah besar yang sunyi ini. Bab 4, Kejutan yang Menghancurkan. Beberapa minggu berlalu dengan cepat. Hidup Sinta sekarang benar-benar terpusat di sekitar Pak Budi. Pagi hari dia bangun lebih dulu, mandi cepat, lalu memasak sarapan yang lebih mewah. Roti bakar, telur mata sapi, buah potong, dan kopi hitam pekat seperti yang disukai majikannya. Setelah Pak Budi turun dan makan, Sinta membersihkan rumah dengan baju yang semakin minim. Kadang hanya tank top ketat dan celana pendek yang hampir tidak menutupi paha. Siang hari biasanya tenang. Pak Budi sering ke kantor sebentar, meninggalkan Sinta sendirian di rumah besar. Saat itulah Sinta punya waktu untuk bernapas lega. Dia duduk di kamar kecilnya, menghitung uang yang sudah terkumpul di tas kain tua. Jumlahnya sudah banyak. Bulan lalu dia kirim separuh ke desa, ibunya telepon dan menangis bahagia karena bisa bayar utang warung dan beli obat. Adik bungsu sudah pakai seragam baru. Sinta tersenyum kecil saat ingat itu, tapi senyumnya cepat hilang. Uang itu datang dari harga yang terlalu mahal. Sore selalu sama. Pak Budi pulang, langsung minta pijat, lalu menarik Sinta ke kamar utama. Hubungan intim sekarang terjadi hampir setiap hari, kadang 2 kali. Tubuh Sinta sudah terbiasa. Rasa sakit awal sudah hilang sepenuhnya, diganti dengan kenikmatan yang membuatnya malu sendiri. Kadang dia yang mulai menyentuh Pak Budi lebih dulu, tangannya mencari tubuh tegap itu saat malam dingin. Rasa bersalah masih ada, tapi semakin kecil, tertimbun oleh kenyamanan fisik dan uang yang terus mengalir. Malam itu berbeda. Pak Budi pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya berbinar aneh. Setelah makan malam yang Sinta masak dengan teliti, ikan bakar, sayur asam, dan sambal favorit, Pak Budi tidak langsung menarik Sinta ke kamar. Dia duduk di sofa ruang keluarga, memandang Sinta lama saat gadis itu mencuci piring.
Sinta merasa ada yang tidak biasa, tapi tetap diam. Setelah dapur bersih, Pak Budi memanggil Sinta ke ruang kerja. Ruangan itu jarang dipakai malam-malam. Lampu meja menyala redup, membuat suasana lebih gelap. Pak Budi duduk di kursi besar, di depannya ada kotak kayu kecil yang terkunci. Kotak yang pernah Sinta lihat sekilas saat membersihkan lemari. Dia berdiri di depan meja, tangannya saling genggam, menunggu. Pak Budi membuka laci, mengeluarkan kunci kecil, lalu membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa benda. Surat-surat lama yang sudah menguning, foto-foto hitam putih, dan sebuah amplop besar berisi dokumen. Pak Budi mengambil satu foto dulu. Foto seorang wanita muda yang sangat mirip Sinta, hampir seperti kembaran. Rambut panjang, mata besar, senyum tipis yang sama. Sinta merasa jantungnya berhenti sejenak. Pak Budi meletakkan foto itu di meja, lalu mengambil dokumen lain. Ada akta kelahiran lama, surat dari rumah sakit, dan yang paling atas adalah hasil tes DNA baru-baru ini. Pak Budi mendorong semua itu ke arah Sinta. Matanya tidak berkedip, menatap wajah Sinta yang mulai pucat. Sinta mengambil kertas-kertas itu dengan tangan gemetar. Dia baca perlahan, meski hurufnya kabur karena matanya mulai basah. Akta kelahiran menyebut nama ibu yang sama dengan ibunya di desa, tapi nama ayah kosong. Surat rumah sakit dari 22 tahun lalu menyebut bayi perempuan lahir dari pasien yang kabur tanpa bayar tagihan. Dan hasil tes DNA, nama Sinta tertulis jelas di atas, dibandingkan dengan sampel dari Pak Budi dan dari rambut wanita di foto itu. Semuanya cocok. Persentase kecocokan sangat tinggi. Wanita di foto itu adalah ibu kandung Sinta. Dan Pak Budi, dia bukan ayah kandung. Tapi tes menunjukkan hubungan darah jauh melalui garis istri Pak Budi dulu. Istri Pak Budi yang meninggal itu ternyata pernah selingkuh sebelum menikah, hamil, lalu meninggalkan bayinya di desa karena malu. Bayi itu adalah Sinta. Pak Budi merekrut Sinta bukan kebetulan. Dia tahu sejak awal lewat mak comblang yang dia bayar mahal untuk cari gadis desa yang mirip istrinya. Wajah Sinta yang hampir sama membuatnya yakin. Tes DNA diam-diam diambil dari gelas yang Sinta pakai. Semua direncanakan. Pak Budi ingin menggantikan istrinya yang hilang dengan versi muda yang bisa dia kendalikan sepenuhnya. Sinta membaca ulang kertas itu berkali-kali. Tubuhnya mulai gemetaran hebat. Napasnya tersengal. Dia jatuhkan dokumen-dokumen itu ke lantai, mundur beberapa langkah sampai punggungnya menabrak dinding. Matanya penuh air mata, tapi belum jatuh. Dunianya seperti berputar pelan. Pak Budi bangun dari kursi, mendekat perlahan. Tangannya terangkat ingin memeluk, tapi Sinta menepis keras. Untuk pertama kalinya sejak datang ke rumah ini, dia dorong tubuh Pak Budi dengan sekuat tenaga. Majikannya itu mundur 2 langkah, terkejut. Sinta lari keluar ruang kerja, kakinya berlari cepat ke kamar kecilnya. Dia kunci pintu dari dalam, dorong lemari kecil ke depan pintu agar lebih sulit dibuka. Di dalam kamar, Sinta ambruk ke lantai. Tangisnya pecah keras, tidak lagi ditahan. Tubuhnya berguncang hebat, tangannya memukul lantai marmer dingin berkali-kali. Rasa mual naik ke tenggorokan. Semua yang terjadi selama ini, sentuhan, ciuman, hubungan intim, sekarang terasa jauh lebih kotor. Bukan hanya paksaan biasa, tapi paksaan dari orang yang tahu ikatan darah tersembunyi. Buah terlarang yang dia dipaksa nikmati ternyata lebih tabu dari yang pernah dia bayangkan. Pak Budi ketuk pintu berkali-kali dari luar. Suaranya pelan, memohon. Tapi Sinta tidak mau dengar. Dia tutup telinga dengan tangan, meringkuk di sudut kamar. Pikirannya kacau. Ingin pulang ke desa sekarang juga, tapi uang yang sudah dikirim, utang yang sudah lunas, semua terasa seperti jebakan. Kalau dia pergi, keluarganya akan susah lagi. Tapi kalau tetap di sini, dia tidak tahu bisa bertahan berapa lama. Malam itu berlalu dengan Sinta menangis sampai lelah. Matanya bengkak, tenggorokannya kering. Akhirnya dia tertidur di lantai, tubuhnya menggigil kedinginan. Pak Budi sudah berhenti ketuk pintu sejak lama. Rumah besar kembali sunyi, tapi kali ini kesunyian itu terasa lebih berat, lebih menekan. Pagi datang dengan cahaya matahari masuk lewat jendela kecil. Sinta bangun dengan tubuh kaku. Dia lihat lemari masih di depan pintu.
Tidak ada tanda Pak Budi mencoba masuk paksa. Di bawah pintu ada amplop tebal lagi, mungkin uang seperti biasa. Sinta tidak ambil. Dia duduk di tempat tidur, memandang kosong ke dinding. Sepanjang hari itu Sinta tidak keluar kamar. Dia tidak masak, tidak bersih-bersih. Perutnya lapar, tapi dia tidak mau makan. Pikirannya hanya berputar pada satu hal, rahasia yang baru terbuka itu. Wajah ibu kandungnya difoto, wajah Pak Budi yang selama ini dia lihat setiap hari, dan wajahnya sendiri di cermin kecil. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tidak mau berakhir. Sore hari, Pak Budi ketuk pintu lagi. Kali ini dia geser kertas lain di bawah pintu. Foto lama lagi, kali ini foto bayi kecil yang dibungkus kain sederhana. Di belakang foto ada tulisan tangan, "Maafkan aku. Aku hanya ingin kamu dekat selamanya." Sinta lihat foto itu, lalu sobek perlahan menjadi potongan kecil. Air matanya jatuh lagi ke lantai. Malam kedua, Sinta akhirnya buka pintu. Bukan karena mau bertemu Pak Budi, tapi karena lapar dan haus. Rumah gelap, majikannya tidak terlihat. Sinta ke dapur, minum air banyak, makan roti sisa kemarin. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya mulai sedikit jernih. Dia harus putuskan sesuatu. Pergi atau tetap. Dua pilihan yang sama-sama berat. Pak Budi muncul dari bayangan tangga. Wajahnya tampak lebih tua semalam ini. Dia tidak mendekat terlalu dekat, hanya berdiri di pintu dapur. Sinta memandangnya lama untuk pertama kalinya dengan mata penuh kemarahan dan kecewa. Tidak ada kata keluar dari mulut mereka berdua. Hanya tatapan yang berbicara banyak. Malam itu Sinta tidur lagi di kamar kecilnya. Pintu dikunci rapat. Tapi sebelum tidur, dia kumpulkan semua uang yang ada di tas. Besok dia akan putuskan. Pulang ke desa dengan rahasia ini, atau tetap di sini dengan luka yang mungkin tidak pernah sembuh. Tubuhnya sudah capek menangis. Hatinya lebih capek lagi. Bab 5, Pilihan dan Harapan Baru. Pagi setelah rahasia terbuka, Sinta bangun dengan tubuh yang terasa berat. Matanya masih bengkak dari menangis semalaman. Dia duduk di pinggir tempat tidur kecilnya, memandang tas kain yang berisi uang kiriman. Amplop-amplop tebal itu sekarang terasa seperti beban, bukan lagi harapan. Rumah besar di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari sudah naik tinggi. Sinta akhirnya keluar dari kamar setelah lama ragu. Dapur kosong, tidak ada aroma masakan seperti hari-hari sebelumnya. Pak Budi sudah duduk di meja makan, secangkir kopi hitam di depannya dingin tak tersentuh. Wajahnya tampak lebih tua, kulitnya pucat, dan matanya merah seperti kurang tidur. Dia tidak langsung mendekat saat melihat Sinta, hanya memandang dari kejauhan. Sinta mulai tugas rumah tangga secara otomatis. Dia sapu lantai bawah, cuci piring yang menumpuk semalam, lalu masak nasi dan lauk sederhana. Gerakannya lambat, tapi teliti seperti biasa. Pak Budi tetap diam di ruang kerjanya sepanjang pagi. Tidak ada sentuhan, tidak ada tatapan lama seperti dulu. Kesunyian rumah terasa lebih tegang dari sebelumnya. Siang hari, Sinta duduk di teras belakang sendirian. Dia buka ponsel bututnya, lihat foto keluarga di desa yang dikirim ibunya bulan lalu. Adik-adiknya tersenyum lebar dengan seragam baru. Ibunya terlihat lebih sehat, pipinya tidak lagi cekung. Semua itu berkat uang dari sini. Sinta tutup ponsel, tarik napas panjang. Dia tahu kalau pergi sekarang, semuanya akan kembali susah. Pak Budi muncul di pintu teras sore itu. Dia bawa kotak yang sama dari ruang kerja, tapi kali ini isinya sudah tertata rapi di meja kecil. Ada surat wasiat lama dari istrinya yang meninggal, yang menyebut nama bayi yang ditinggalkan. Ada juga surat pribadi dari istri itu untuk Pak Budi, menceritakan penyesalan karena meninggalkan anaknya demi menikah kaya. Pak Budi letakkan semua itu tanpa paksaan, lalu mundur beberapa langkah. Sinta lihat kertas-kertas itu lagi, tapi kali ini lebih tenang. Dia baca surat istri Pak Budi sampai habis. Tulisan tangan wanita itu gemetar, penuh penyesalan. Wanita yang adalah ibu kandung Sinta menulis bahwa dia selalu memikirkan bayinya, tapi takut keluarga besar tahu. Dia minta maaf pada suaminya karena selingkuh dulu, dan minta maaf pada anak yang tak pernah dia peluk. Air mata Sinta jatuh pelan saat membaca bagian akhir. Dia bayangkan ibu kandungnya hidup dalam penyesalan sampai mati.
Pak Budi bukan orang jahat sepenuhnya di cerita itu. Dia tahu rahasia istrinya setelah menikah, tapi tetap sayang dan memaafkan. Setelah istrinya meninggal, dia cari anak itu bertahun-tahun, sampai akhirnya menemukan Sinta lewat foto desa. Malam datang lagi. Sinta tidur di kamar kecilnya, pintu tidak dikunci kali ini. Pak Budi tidak masuk. Dia tidur di kamar utama sendirian. Rumah sunyi total, hanya terdengar suara jam dinding di ruang tamu. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan jarak yang sama. Sinta tetap kerja seperti biasa. Masak, bersihkan rumah, cuci baju. Pak Budi tidak lagi sentuh dia, tidak lagi beri bonus uang tunai. Dia hanya beri gaji bulanan tepat waktu, ditambah belanja keperluan rumah yang lebih banyak. Sinta pakai baju seragam lama yang lebih tertutup, dan Pak Budi tidak protes. Perubahan kecil mulai terasa. Pak Budi ajak Sinta makan malam bersama di meja besar, tapi hanya makan biasa tanpa sentuhan. Dia ceritakan bisnisnya pelan-pelan, minta pendapat Sinta soal hal kecil seperti warna cat baru untuk kantor. Sinta jawab singkat dulu, tapi lama-lama lebih panjang. Dia mulai lihat sisi lain majikannya. Pria yang kesepian setelah kehilangan istri, yang salah cara menunjukkan sayang. 1 minggu setelah rahasia terbuka, Ibu Sinta telepon dari desa. Suaranya ceria, bilang rumah sudah diperbaiki atapnya, adiknya juara kelas. Sinta dengar dengan hati campur aduk. Dia bilang semuanya baik-baik saja di kota, gajinya naik. Padahal hatinya masih berat. Malam itu, Sinta keluar kamar sendiri. Dia ketuk pintu kamar utama Pak Budi pelan. Majikannya buka pintu, tampak terkejut. Sinta masuk tanpa dipaksa, duduk di pinggir tempat tidur besar. Mereka duduk bersebelahan dalam diam lama. Akhirnya Sinta pegang tangan Pak Budi pelan. Bukan karena paksaan, tapi karena dia mulai paham rasa sakit yang sama. Hubungan intim kembali terjadi malam itu, tapi berbeda. Lebih lambat, lebih lembut. Pak Budi tidak lagi tegas seperti dulu, dia biarkan Sinta yang atur ritme. Tubuh mereka saling menyatu lagi, tapi kali ini tanpa air mata dari Sinta. Rasa itu masih campur aduk, tapi ada bagian yang mulai terasa seperti pilihan sendiri. Hari-hari berikutnya berubah perlahan. Sinta tidak lagi tidur di kamar kecil. Dia pindah ke kamar utama secara permanen. Tempat tidur besar itu sekarang milik mereka berdua. Pak Budi mulai ajari Sinta hal baru. Cara pakai komputer, cara hitung keuangan sederhana, bahkan cara masak menu mahal. Sinta belajar cepat, otaknya yang cerdas dari desa mulai terpakai lagi. Pak Budi buat surat wasiat baru di depan Sinta. Rumah besar ini, bisnisnya, semuanya akan jadi milik Sinta kalau dia meninggal nanti. Bukan karena paksaan, tapi karena dia anggap Sinta bagian dari keluarga satu-satunya yang tersisa. Sinta baca surat itu, lalu angguk pelan. Beberapa bulan kemudian, perut Sinta mulai membesar sedikit. Tes kehamilan yang dibeli diam-diam positif. Dia tunjukkan pada Pak Budi sore itu di teras belakang. Wajah majikannya berubah total. Dari kaget, jadi senyum lebar yang jarang sekali muncul. Dia peluk Sinta erat, tapi hati-hati agar tidak sakiti perut. Sinta kirim kabar ke desa bahwa dia akan nikah sebentar lagi, tapi belum bilang dengan siapa. Ibunya senang sekali, bilang akan datang ke kota kalau diundang. Sinta simpan rahasia dulu, takut keluarga desa tidak paham cerita rumit ini. Pernikahan mereka akhirnya dilakukan sederhana, hanya di kantor catatan sipil dengan 2 saksi dari kantor Pak Budi. Sinta pakai kebaya putih sederhana, Pak Budi jas hitam rapi. Cincin kawin tipis tapi mahal melingkar di jari mereka. Setelah itu, hidup berjalan lebih tenang. Sinta sekarang bantu urus bisnis kecil Pak Budi dari rumah. Dia hitung stok, jawab telepon, bahkan ikut rapat online. Perutnya semakin besar, gerakannya lebih lambat, tapi wajahnya lebih cerah. Pak Budi manjakan dia habis-habisan. Beli baju hamil, vitamin, buah mahal setiap hari. Malam-malam mereka sekarang penuh pelukan lembut. Tubuh Sinta yang berubah tidak lagi membuat Pak Budi kasar. Dia cium perut Sinta pelan, bisik janji akan jadi ayah yang baik untuk anak mereka. Sinta mulai percaya pelan-pelan. Di akhir tahun itu, Sinta berdiri di teras belakang lagi. Dia pegang perutnya yang sudah bulat, lihat taman yang dulu dia rawat sendirian. Rumah besar ini tidak lagi terasa seperti penjara. Masih ada luka dari masa lalu,
Masih ada rasa bersalah kadang muncul tengah malam, tapi sekarang ada juga harapan. Bayi di dalam perutnya menendang pelan. Sinta tersenyum kecil. Dia tahu hidupnya tidak akan pernah normal seperti gadis desa lain. Tapi di sini, dengan semua rahasia dan pilihan sulit, dia akhirnya menemukan tempat sendiri. Bukan lagi asisten rumah tangga yang dipaksa, tapi istri yang memilih tetap, dengan harapan baru yang tumbuh setiap hari.